Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Septianawati, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, tahap 1, Universitas Negeri Malang. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 9 Harwai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Hari ini Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya sudah melaksanakan pengambilan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja Universitas Negeri Malang dengan materi pembelajaran pemisahan campuran dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Untuk para dosen pembimbing dan dosen penilai, mohon masukannya untuk pembelajaran saya untuk kedepannya. Semoga pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong satu orang memimpin doa. Silakan maju ke depan. Sebelum belajar kita berdoa, menurut pertanyaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat Anda. Ibu absen dulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan dulu soal tes pengetahuan dasar, yaitu namanya pretest. Jadi, anak-anak Ibu sekalian, tolong jawab aja dulu sebisa mungkin. Dijawab aja, jangan sampai kosong. Jangan lupa identitasnya dikasih di atas dengan memberi nama. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang ikuti apa yang Ibu perintahkan. Kalau Ibu bilang siang, berarti tepuk 1. Kalau Ibu bilang malam, tidak usah bertepuk, ya kan? Paham? Atau Ibu ulangi? Oh ya. Kalau Ibu tepuk pagi, 1. Kalau tepuk siang, 2. Tapi kalau malam tidak usah ditepuk. Bisa? Didengarkan? Ya, silakan berdiri dulu. Dilemaskan otot-ototnya. Berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Siang. Pagi. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Malam.
Ya, itu pemisahan campuran. Kemudian di dalam kehidupan kita atau dalam sehari-hari biasanya kita pernah menemukan yang namanya campuran, ya kan? Campuran itu tanpa kita sadari tadi adakah yang minum air teh hangat? Adakah yang minum susu? Minimal air putih. Ada, iya. Berarti air putih itu termasuk nanti di dalam komponen campuran. Kita lanjut ya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan pemisahan campuran? Silakan dilihat itu. Pemisahan campuran adalah metode yang digunakan untuk memisahkan campuran menjadi zat terlarut dan zat pelarutnya. Berarti di dalam campuran itu ada dua komponen. Apa saja di situ? Ada terlarut dan pelarut. Oke, ada terlarut dan pelarut. Kemudian situ ada, silakan lihat. Pada pemisahan campuran itu apa sih yang kita pelajari? Kita lihat pada tujuan pembelajaran. Di situ ada peserta didik meningkatkan apa? Dibaca tolong Randy. Randy, dibaca Randy tujuan pembelajaran ibu. Lihat nggak Randy? Ada. Peserta didik menunjukkan iman terhadap ciptaan rupanya Maha Esa dan menunjukkan perilaku ilmiah. Rasa ingin tahu, jujur, teliti, cermat, dan tekun dalam aktivitas sehari-hari. Iya, terima kasih. Nah, untuk yang lain, jadi peserta didik itu artinya kamu bisa menunjukkan kekaguman terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku ilmiah, rasa ingin tahu, jujur, teliti, cermat, dan tekun dalam aktivitas. Kemudian apa yang dilakukan pada pemisahan campuran ini? Kita bisa mengetahui apa sih campuran itu, ya kan? Kemudian apa zat pelarut, kemudian apa pelarutnya, kemudian dapat membuat atau membuat laporan mengenai hasil percobaan tentang pemisahan campuran nanti yang akan kita laksanakan pada LKPD yang ibu berikan. Lanjut ya. Nah, di situ. Pernahkah kalian melakukan atau melihat, mengamati proses pembuatan santan kelapa? Pernah? Nah, itu benar. Proses penyaringan pada santan kelapa. Siapa yang tahu? Kira-kira bagaimana prosesnya? Jadi, proses santan kelapa itu. Pendidi, pernah lihat nggak? Di dalam kamarnya. Ada yang tahu apa tangan? Agas. Apa gas? Pernah nggak lihat ibunya di rumah bikin santan kelapa? Apa yang dilakukan? Memarut kelapa, katanya, betul nggak? Betul. Setelah memarut apa lagi? Diperas, iya, dikasih air. Rama, apa lagi Rama? Setelah diparut, kemudian diperas, apa yang didapat dari santan? Apa yang didapat dari itu? Air santan, iya. Itulah proses penyaringan pada santan kelapa. Kemudian di situ dilihat lagi, itu ada proses pembuatan garam. Nah, ini biasanya kita hanya lihat di televisi ya, karena kita tidak ada laut. Jadi kita cuma bayangkan itu adalah gambar apa? Sanjena. Itu gambar apa Sanjena? Gambar apa Sanjena? Garam. Sanjena katanya garam. Kamu juga. Orang mengeringkan garam. Orang menjemur garam. Proses pembuatan garam. Iya, proses pembuatan. Kelihatan pemisahan campurannya. Nah, itu ada pemisahan campuran. Ada berapa kira-kira? Yang ditayangkan ada berapa? 3. Kemudian lanjut.
Ada 5. Berarti ada 5 pemisahan campuran. Kemudian pernah nggak kamu selain santan tadi, selain proses pembuatan santan, menemukan campuran dalam kehidupan sehari-hari khususnya di rumah? Pernah? Apa? Kopi. Kopi terdiri dari apa saja? Nah, larutan apa? Kopi itu kan ada larut, ada yang terlarut. Jadi apa? Ada 2 option di dalam larutan kopi. Ada apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Kata Sanjina kopi. Ya. Di kopi itu ada apa? Biasanya kita bikin kopi. Serbuk kopi. Terus ada apa lagi, Abah? Kita masukkan ke gelas ada kopi. Yang lain? Gula. Oke, ada lagi apa? Air. Iya, itu. Pada komponen kopi ada 3. Ada air, gula, dan serbuk kopi. Itu ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak. Kita aja mungkin tidak sering mengamati secara seksama. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu dapat mengetahui beberapa cara pembuatan campuran. Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang pemisahan campuran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan campuran itu tadi? Oke, jadi campuran adalah untuk itu kita harus menggunakan berbagai spesialisasi ya. Nah, contohnya nih pada pemilihan garam dapur, garam itu sama ya. Kalau garam dilarutkan di air dia akan larut. Sehingga kita menggunakan berbagai spesialisasi. Jadi di sini ini adalah campuran dari air laut tadi. Kita saring terlebih dahulu agar kotoran-kotorannya tertinggal ya di tempat saring, sehingga diperoleh filterannya, yaitu air laut yang telah murni. Nah, air laut ini tadi kita letakkan di tempat ini. Jadi anak-anakku sekalian, silakan duduk berkelompok. Kelompoknya yang seperti kemarin Ibu sebutkan. Kelompok 1 Agas, Randy, Sanjena, dan Yoga. Kelompok 2 Dedi, Nova, Albert, dan Anissa. Kelompok 3 Rahman, Anggia, Angika, dan Bila. Silakan menempati posisi kelompoknya. Kursinya diangkat, yang sampai menunjukkan di sini. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan betul.
Menyiapkan bahan dan alat terdiri dari air, garam, pasir, gelas, takar, sendok, kertas penyaring, koran, dan gelas hasil penyaring. Hasil campuran pasir dengan air menggunakan kertas penyaring dan biasanya. Apakah ada zat bentasaring? Jika ada zat apa bentasaring, zat apa pula yang lolos? Zat yang tersaring adalah pasir, dan zat yang lolos adalah air. Pemisahan ini dinamakan dengan filtrasi. Saringlah larutkan garam menggunakan kertas. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Agas, Randy, Yoga, dan Setina. Di sini saya akan menjawab tugas dari Ibu Dewi. Yang pertama, alat dan bahan saat melakukan percobaan. Bahan yaitu air, garam, dan pasir. Alat yang digunakan adalah kertas saring, sendok, corong, gelas ukur, dan gelas hasil percobaan, dan piring kecil. Percobaan pertama yang menggunakan pasir yaitu memisahkan campuran pasir dan air. Campuran pasir dan air dapat dipisahkan menjadi bahan saring menggunakan kertas saring. Pencampuran ini termasuk filtrasi. Yang tertinggal pasir yang lolos ini. Percobaan kedua, memisahkan campuran garam dan air. Pencampuran garam dan air tidak dapat dipisahkan. Air yang keruh menjadi jernih. Pemisahan campuran ini termasuk distilasi. Ya, makasih. Makasih ya. Sekarang kelompok 3 apakah sama jawabannya Ibu tanya? Kelompok 3 apakah sama? Sama. Ya kalau sama tidak usah lagi karena sudah diwakili oleh dua kelompok. Kemudian tidak perlu Ibu bahas lagi ya, karena dari kelompok 1 dan 3 mewakili. Kira-kira hasil diskusi, hasil eksperimennya sudah terjawab, ya kan? Ibu lihat dari hasil kerjanya dan Ibu lihat semua betul sesuai dengan apa yang Ibu kehendaki dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan buat kelas 7. Ya, sekarang kita lihat dulu di soal proses kita ya, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Atau kelompok 3 mau menyampaikan karena kelompok 3 tadi sama katanya, kelompok 3 bisa nggak menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan kami adalah dapat membedakan dari filtrasi dan distilasi. Adakah yang lain? Kesimpulan kami adalah campuran air dan pasir dapat dipisahkan dengan penyaringan. Larutan garam tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan. Kelompok 1 apakah sama? Iya. Hari ini kesimpulan yang kita dapat sesuai percobaan tadi ada 2 metode pemisahan campuran, yang filtrasi dan yang ditanyakan tidak ada, jelas? Iya. Kalau sudah jelas, silakan kita lihat dulu penguatan
masalah dari pemisahan campuran air ya. Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Setelah kita mengenal campuran, sebentar, coba kita tanya dulu apa itu campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang dapat dipisahkan secara fisika. Untuk memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Zat-zat dalam campuran dapat dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya, seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, bisa juga kelarutannya. Metode pemisahan campuran banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk penyediaan air atau pembuatan garam. Beberapa metode pemisahan campuran yang sering digunakan antara lain adalah penyaringan atau filtrasi, sentrifugasi, sublimasi, kromatografi, dan distilasi. Wah, betul-betul istilah baru ya. Tenang sahabat, kita akan bahas satu persatu dalam video ini. Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Clean agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Salah satu metode pemisahan campuran yang paling sederhana adalah filtrasi atau penyaringan. Prinsip-prinsip kerja penyaringan didasarkan pada ukuran partikel atau perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Umumnya untuk memisahkan padatan dari cairan, bisa memisahkan air dengan pasir. Alat utama yang digunakan dalam penyaringan adalah penyaring dari bahan berpori yang dapat dilalui partikel-partikel kecil seperti tisu. Tisu dapat dilalui air, namun akan menahan partikel yang lebih besar seperti pasir. Baik, penyaringan atau filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel pada zat-zat yang bercampur. Dalam penyaringan ada beberapa istilah yang harus diketahui, antara lain filtrat dan residu. Misalnya nih, kita menyaring dari campuran air dan pasir. Pasir yang tertinggal pada kertas saring itu merupakan residu, dan air yang melewati penyaring itu disebut dengan filtrat. Untuk lebih jelasnya, filtrat merupakan suatu zat yang bisa larut atau bisa melewati penyaringan, sedangkan residu adalah zat yang tidak bisa larut atau tidak bisa melewati penyaringan. Itu adalah pemisahan campuran yang pertama, yaitu filtrasi. Kita akan lanjut pemisahan campuran yang kedua, yaitu sentrifugasi. Metode jenis ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran tersebut memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Metode sentrifugasi digunakan secara luas untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Ini adalah contohnya. Dalam hal ini, padatan atau sel-sel darah merah dan sel darah putih yang akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah berupa cairan yang berada di bagian atas. Sentrifugasi adalah proses yang memanfaatkan gaya sentrifugal atau gaya berputar untuk pemisahan campuran dengan menggunakan mesin sentrifugal atau mesin berputar. Baik, secara sederhana berarti ini adalah dengan menggunakan mesin yang diputar-putar. Untuk sentrifugasi itu adalah kuncinya. Yang ketiga, kita akan mengenal yang namanya destilasi atau sering disebut juga dengan penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan industri. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan zat cair dari campurannya.
Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Dalam dunia industri, prinsip ini digunakan pada penyulingan minyak bumi. Minyak bumi ya, pasti kalian tahu. Minyak bumi terdiri atas berbagai macam komponen minyak bumi yang berbeda titik didihnya. Jadi pemisahan campuran dengan cara distilasi untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur, sehingga saat menguap setiap zat akan terpisah. Ini adalah prinsip dasarnya. Misalnya untuk mendapatkan dari minyak bumi itu untuk mendapatkan premium, solar, bahkan juga mendapatkan aspal itu menggunakan teknik penyulingan atau destilasi. Lanjut untuk pemisahan campuran yang keempat, itu dinamakan kromatografi. Metode pemisahan dengan cara kromatografi digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan. Di antaranya untuk memisahkan berbagai zat warna atau tes urin deh, untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Itu mengeceknya menggunakan tekniknya kromatografi. Jadi pemisahan campuran dengan cara kromatografi pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat yang berada dalam suatu campuran. Prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Nah, biasanya menggunakan jenis tisu dan nanti warna-warna akan terpisah pada proses kromatografi. Jenis kromatografi yang paling banyak digunakan adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi lain bisa juga dengan kromatografi lapis tipis atau kromatografi gas. Jadi, kromatografi merupakan metode pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dalam suatu medium yang diam ketika dialiri suatu medium yang bergerak. Nah, ini yang kelima adalah sublimasi. Ini yang terakhir nih, sublimasi. Prinsip kerjanya itu dengan metode pemisahan campuran didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat itu dapat menyublim itu perubahan wujud padat menjadi wujud gas ya, sedangkan yang satunya tidak dapat menyublim. Jadi prosesnya adalah kuncinya adalah sublimasi. Contohnya adalah campuran iodin dengan garam. Udah ya, kira-kira sudah dapat pencerahan? Ya. Berhubung sudah pencerahan, artinya pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan tugas untuk anak-anak sekalian silakan dipelajari materi berikutnya di rumah nanti dengan judul materi suhu dan pemuaiannya. Itu ya? Ya, Ibu akhiri, silakan dulu kita berdoa dulu menutup pembelajaran. Silakan. Yang memimpin doa, ya. Guys, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih.